Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Selvolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Razia penertiban pedagang kaki lima di Samarinda mendapat perlawanan dari pedagang. Warga di Samarinda digegerkan oleh kemunculan seekor monyet di permukiman. Untuk menangkapnya, warga meminta bantuan petugas damkar. Kampung Bungas tercatat menjadi kampung terbersih di Balikpapan. Perlawanan dari pedagang kaki lima ini terjadi saat petugas Satpol PP melakukan razia penertiban di kawasan Jalan Slamet Riyadi, Sungai Kuncang, Selasa sore. Pedagang ini terus mencoba melawan petugas meski pada akhirnya ia harus pasrah saat dagangannya diangkut oleh petugas. Kepala Satpol PP Kota Samarinda menegaskan penertiban yang mereka lakukan sudah sesuai standar operasional prosedur. Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari tindak lanjut sosialisasi yang sudah berulang kali dilakukan. Bahkan tak jarang petugas yang berpatroli mendapat perlawanan dari pedagang yang berjualan tidak pada tempatnya. Sore ini tadi ya barusan kita penertiban di depan Islamik di Taman Kupu-Kupu. Di mana saya ini gimana ya sudah sering kali lah anggota kami itu kan patroli terus 24 jam kan 3 shift patroli terus di situ dan menghimbau. Bahkan kemarin baru dihimbau. Tapi karena anggota kita ini 4 orang yang patroli, kadang 6 orang, kadang dilawan. Akhirnya tidak bisa apa-apa. Nah, saya minta tolonglah ya kan, ini petugas setiap menjalankan kegiatan selalu dihadang-hadangi. Ya kan, petugas selalu dihalangi dalam menjalankan tugas. Bagaimana kita bisa bersih, bagaimana kita bisa tertib, bagaimana kita bisa aman dan kondusif kalau beberapa pelanggar itu tidak bisa ditertibkan. Meski mendapat perlawanan dari pedagang kaki lima, namun petugas tetap bersikukuh. Gerobak tempat mereka berjualan diangkut untuk dijadikan sebagai barang bukti. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean B Tarakan Selasa siang memusnahkan barang ilegal hasil penindakan periode Mei hingga September 2025. Proses pemusnahannya dilakukan dengan beberapa cara, yakni dibakar dan dipotong dengan menggunakan mesin gerinda, sedangkan barang bukti yang dimusnahkan cukup beragam, mulai dari rokok, pakaian bekas, dan alat bantu seks dan senjata tajam. Kepala Kantor Bea dan Cukai Tarakan menyebut, berbagai barang bukti yang dimusnahkan ini umumnya didatangkan dari luar negeri seperti Malaysia, Cina, dan beberapa negara Eropa. Proses penangkapannya dilakukan dari bulan Mei hingga September 2025. Ini adalah penandatanganan berita acara pemusnahan untuk ya, termasuk di sini pun juga kita dalam penindakan ini juga kita dibantu sama teman-teman dari wali kota, kejaksaan, dari TNI Polri seperti itu mas. Nah, ini ada berapa perkara nih Pak? Dari Jumlah perkaranya saya nggak hafal. Nggak hafal, nanti bisa ditanyakan ke teman-teman beda ya. Jumlah perkara. Nah, ini kalau ini dari ini mana sih ini? Skotlandia ya. Oh iya Skotlandia, ini Skotlandia. Ya, nanti bisa diambil gambar lebih jelas lah. Masih digunakan
digunakan oleh para pelaku. Untuk barang bukti yang dimusnahkan, kali ini nilai ekonomisnya mencapai 653 juta rupiah. Dipastikan proses pemusnahkan ini telah mendapatkan izin dari pemerintah melalui Menteri Keuangan. Mustafa dan Amir Hamzah melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Aktivitas galian lahan di kawasan Jalan Gunung Lingai, Samarinda ini belakangan diresahkan oleh warga. Pasalnya dampak dari aktivitas tersebut kerap menimbulkan kemacetan dan debu dari tanah yang diangkutnya. Salah satu anggota DPRD Samarinda yang turun meninjau lokasi galian meminta agar aktivitas tersebut tidak mengganggu warga. Pemilik usaha harus membersihkan cecaran tanah yang jatuh di badan jalan. Tadi kita sidak lah istilahnya ya, karena menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Dan kemarin juga sore kita sudah koordinasi langsung dengan Palpra, kemudian dengan PUPR, kita langsung meninjau lapangan. Pemilik yang melaksanakan kegiatan pematangan lahan juga sudah kita panggil dan sudah kita koordinasikan semua, kita bahas semua terkait utamanya aspek lingkungan dan lalu lintas. Jadi sudah kita arahkan untuk menambahkan tenaga untuk menjaga atau mengawal kegiatan ini, khususnya mengatur lalu lintas yang ada di situ, karena memang lokasinya sangat sempit ya. Menanggapi keinginan dari anggota Dewan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda memastikan pemilik lahan sudah memiliki izin untuk pematangan lahan. Meski begitu, mereka membantah jika aktivitas tersebut menimbulkan dampak bagi warga, terutama pengendara sepeda motor atau mobil yang melintas di kawasan tersebut. Kita mempunyai izin melalui OSS dan akhirnya untuk progres pekerjaan fisiknya mereka lakukan kegiatan. Dan untuk selanjutnya, untuk tidak berdampak kepada masyarakat, saya berkoordinasi kepada pimpinan terkait masalah hal tersebut dan akhirnya memberikan waktu untuk mengerjakan agar tidak berdampak besar kepada masyarakat. Untuk saat ini, pelaksanaan pematangan lahan masih berjalan. Ditargetkan pekerjaan ini akan selesai dalam 5 hari jika cuacanya mendukung. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Rehabilitasi gedung Aula Serbaguna Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Berau masih berlangsung hingga Selasa siang. Pengerjaannya meliputi pembenahan plafon, pemasangan keramik, dan pengecatan seluruh dinding gedung. Belakangan proyek tersebut menuai sorotan karena pengerjaannya terlalu sederhana sedangkan anggaran yang disiapkan mencapai ratusan juta rupiah. Menyikapi situasi tersebut, pihak kelurahan mengaku tidak mengetahui secara pasti proses tender, pemenang tender, dan segala macamnya. Mereka hanya menerima informasi terkait rencana renovasi gedung tersebut. Jika belakangan banyak disorot oleh beberapa media, Lurah Rinding ini mengaku tidak tahu menau. Pemberitaan yang berkaitan dengan pembangunan aula kelurahannya, itu sebenarnya kami tidak tahu menau dengan proyek itu dan memang tidak tahu hanya saja waktu itu ada kontraktor yang datang dan menawarkan, Pak mau dibangun saja atau direnovkan, ya, mau aja Pak, yang penting pekerjaannya betul. Nah, kalau mau Pak nanti kita ukur dulu, ya kita berapa anggarannya. Nah, hitungnya anggaran itu, nah jatuhnya kalau tidak salah 700-an lah ya. Nah itu pun kami tidak tahu, kami hanya ya pokoknya terima gedungnya nanti lebih bagus dari yang sebelumnya gitu aja.
Dari papan proyek yang terpasang, proyek menelan anggaran hingga 737 juta rupiah itu ditargetkan selesai dikerjakan pada 21 Desember 2025. Miko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau.